Selamat datang di channel Saham Cuan. Channel yang selalu berkomitmen memberikan analisa mendalam, edukatif, dan berbasis data untuk membantu Anda memahami dunia investasi saham di Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa video ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap sepenuhnya berada di tangan Anda sebagai investor yang bijak. Video ini dibuat berdasarkan data laporan keuangan Q2 tahun 2025 dengan harga penutupan pasar per tanggal 27 Oktober 2025 serta permintaan dari salah satu subscriber aktif kita, yaitu @paparazi_165. Mohon diteliti kembali angka-angka yang disajikan karena selalu ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pengambilan atau pemformatan data. Tujuan utama dari video ini adalah membantu Anda memahami fundamental dari PT Rig Tenders Indonesia Tbk dengan kode saham RIGS, salah satu emiten jasa pelayaran dan maritim yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Profil dan sejarah singkat RIGS. PT Rig Tenders Indonesia Tbk atau yang biasa disingkat RIGS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kapal. RIGS menyediakan kapal tarik atau tugboats, kapal tongkang atau barges, serta kapal supply vessels dan accommodation work barges. Kapal-kapal ini digunakan oleh dua sektor besar yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, yakni pertambangan batu bara dan industri minyak dan gas bumi. Untuk sektor batu bara, kapal-kapal RIGS digunakan untuk mengangkut batu bara dari pelabuhan muat ke kapal besar yang akan mengekspor atau mendistribusikannya ke berbagai wilayah. Sedangkan untuk sektor migas, kapal-kapal supply dan accommodation milik RIGS digunakan untuk mendukung aktivitas eksplorasi, pengembangan, hingga produksi minyak dan gas lepas pantai. Artinya, RIGS memiliki posisi penting sebagai penyedia logistik dan dukungan operasi di dua sektor energi utama Indonesia. RIGS didirikan dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1974. Menjadikannya salah satu perusahaan jasa maritim tertua yang masih aktif hingga saat ini. Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dalam mengelola armada kapal untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Saat ini, induk perusahaan dari RIGS adalah Skomi Energy Services Berhad, sebuah perusahaan asal Malaysia yang juga bergerak di bidang energi dan layanan lepas pantai. Selain itu, RIGS memiliki anak perusahaan penting bernama PT Batuah Abadi Lines yang fokus pada penyewaan kapal. Anak perusahaan ini memiliki aset sebesar 706 miliar rupiah dan dimiliki hampir seluruhnya oleh RIGS, yakni 99,9%. Berikutnya, struktur kepemilikan saham. Dari sisi kepemilikan, sekitar 80,54% saham RIGS dimiliki oleh PT Surya Indah Muara Pantai. Sisanya sekitar 19% dimiliki oleh masyarakat non-warkat dan sebagian kecil oleh masyarakat warkat. Dengan struktur ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan RIGS cukup terkonsentrasi. Artinya, keputusan strategis perusahaan bisa berjalan cepat karena kendali utama berada di tangan pemegang saham mayoritas. Namun, di sisi lain, investor retail juga perlu waspada karena konsentrasi kepemilikan yang tinggi bisa membuat likuiditas saham di pasar menjadi terbatas. Berikutnya, gambaran umum industri. Untuk memahami potensi RIGS, kita perlu memahami juga konteks industri di mana perusahaan ini beroperasi. Industri pelayaran dan jasa maritim di Indonesia sangat erat kaitannya dengan siklus komoditas energi. Ketika harga batu bara dan minyak sedang tinggi, maka permintaan terhadap jasa pengangkutan batu bara dan logistik migas juga meningkat. Sebaliknya, ketika harga komoditas melemah, permintaan jasa penyewaan kapal bisa menurun. Selain itu, industri pelayaran juga menghadapi tantangan besar dalam hal biaya bahan bakar yang fluktuatif, biaya perawatan kapal, serta regulasi keselamatan dan lingkungan yang semakin ketat. Namun, karena RIGS sudah memiliki pengalaman panjang dan aset berwujud yang kuat, perusahaan ini masih mampu bersaing di tengah dinamika tersebut. Berikutnya, kinerja keuangan atau laporan laba rugi.
Sekarang kita masuk ke analisa laporan laba rugi atau income statement. Per Q2 2025, pendapatan atau revenue RIX tercatat sekitar 366 miliar rupiah, meningkat sekitar 14% secara tahunan. Meskipun tidak terlalu besar, pertumbuhan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap jasa penyewaan RIX masih bertumbuh. Dari sisi laba bersih atau TTM mencapai 96 miliar rupiah dengan EBIT sebesar 75 miliar rupiah. Ini berarti margin laba bersih RIX sekitar 31%, cukup tinggi untuk bisnis pelayaran yang biasanya hanya mencatat margin di bawah 15%. Namun, ada catatan penting, EPS kuartal tumbuh 67% YoY, tetapi secara total tahunan sempat mengalami fluktuasi besar, bahkan tercatat penurunan YoY di beberapa kuartal sebelumnya. Artinya, RIX masih memiliki volatilitas laba yang cukup tinggi, bisa karena perbedaan utilisasi armada antar kuartal atau adanya biaya perawatan besar yang tidak rutin. Gross profit margin kuartal terakhir berada di 27,28%, naik dari rata-rata industri sekitar 25,5%. Operating margin mencapai 22,68%, jauh di atas rata-rata industri 14%, dan net profit margin melonjak ke 31,27%, jauh lebih tinggi dari rata-rata sektor sekitar 7,5%. Artinya, RIX berhasil mempertahankan efisiensi dan profitabilitas tinggi dibandingkan rekan-rekannya di sektor yang sama. Berikutnya, rasio profitabilitas dan efisiensi. Mari kita bahas rasio-rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset. Untuk return on assets atau ROA sebesar 10,99%, menunjukkan aset perusahaan menghasilkan laba yang cukup tinggi untuk ukuran bisnis padat modal. Return on equity atau ROE sebesar 11,20%, sedikit di atas rata-rata sektor. Return on capital employed atau ROCE dan return on invested capital atau ROIC juga kuat di kisaran 9 hingga 10%. Artinya, manajemen RIX cukup efektif dalam mengonversi modal kerja menjadi laba yang real. Sementara itu, dari sisi efisiensi operasional, Days Sales Outstanding atau lamanya penagihan piutang adalah sekitar 72 hari. Days Inventory hanya sekitar 13 hari. Dan Days Payable Outstanding sangat kecil, menandakan perusahaan membayar kewajiban dengan cepat. Namun, Cash Conversion Cycle atau CCC sebesar 75 hari masih terbilang panjang. Ini artinya, RIX butuh waktu sekitar 2,5 bulan untuk mengubah setiap rupiah modal kerja menjadi kas kembali. Berikutnya, neraca dan struktur keuangan. Sekarang, mari kita lihat kondisi neraca perusahaan atau balance sheet. Per Q2 2025, total aset RIX sebesar 870 miliar rupiah, dengan kas dan setara kas sekitar 198 miliar rupiah. Total liabilitas hanya 16 miliar rupiah. Artinya, struktur permodalan RIX sangat kuat. Debt to equity ratio berada di 0,42, menandakan leverage yang sehat. Financial leverage hanya 1,03. Dan interest coverage ratio mencapai 5,22, artinya laba operasi masih mampu menuntut bunga utang hingga 5 kali lipat. Perusahaan juga memiliki Altman Z-score sebesar 3,5, menandakan kondisi keuangan yang sangat aman dan jauh dari risiko kebangkrutan. Dari sisi nilai buku, book value per share mencapai Rp1.401, sedangkan harga pasar saham per 27 Oktober 2025 berada di kisaran 800 hingga 900 rupiah per saham. Ini artinya, saham RIX diperdagangkan di bawah nilai bukunya yang seringkali dianggap menarik oleh investor nilai. Berikutnya arus kas dan investasi. Kita lanjut ke bagian cash flow. RIX mencatat arus kas operasi positif sebesar 189 miliar rupiah. Sementara cash flow dari investasi mencatat minus, sebagian besar digunakan untuk perawatan dan pembelian kapal. Dari aktivitas pendanaan, perusahaan mencatat arus kas netral, artinya tidak ada penambahan utang besar. Total free cash flow TTM mencapai 100 miliar rupiah, positif dan menandakan perusahaan mampu menghasilkan kas setelah menutupi seluruh kebutuhan belanja modal. Dengan posisi kas sebesar 198 miliar rupiah, RIX memiliki bantalan likuiditas yang memadai untuk bertahan di tengah fluktuasi industri. Berikutnya, valuasi saham. Sekarang kita lihat seberapa mahal atau murah saham ini dibandingkan kinerjanya.
per TTM RIX berada di angka 5,6 kali, jauh lebih rendah dari rata atas sektor pelayaran yang berada di 21-26 kali. Ini artinya, saham RIX secara valuasi tergolong murah dibandingkan pesaingnya. PBV hanya 0,57 kali, juga di bawah 1 kali nilai buku. Ini menandakan pasar belum sepenuhnya menghargai nilai aset perusahaan. Earnings yield atau TTM mencapai 19,75%, yang berarti setiap Rp100 harga saham menghasilkan Rp19,75 laba, angka yang sangat menarik. Dengan kata lain, jika angka ini konsisten, maka RIX adalah salah satu saham jasa pelayaran paling undervalued di Bursa Efek Indonesia saat ini. Namun, kita juga harus berhati-hati. Valuasi rendah bisa berarti pasar belum yakin dengan keberlanjutan laba atau masih ada risiko operasional yang belum terrefleksi di laporan keuangan. Risiko dan tantangan. Ada beberapa risiko utama yang harus diperhatikan investor. 1. Risiko siklus komoditas. RIX sangat bergantung pada permintaan batu bara dan minyak. Jika harga kedua komoditas ini turun tajam, maka permintaan kapal juga akan menurun. 2. Risiko biaya bahan bakar. Naiknya harga bahan bakar kapal akan langsung menekan margin operasi. 3. Risiko kontrak jangka pendek. Jika sebagian besar kapal disewakan dengan kontrak spot, maka pendapatan akan lebih fluktuatif. 4. Risiko perawatan armada. Kapal yang menua memerlukan biaya dry dock besar. Bila tidak dikelola dengan baik, laba bisa turun drastis di tahun-tahun berikutnya. 5. Risiko regulasi lingkungan dan pelayaran internasional. Pemerintah dan lembaga internasional mulai menetapkan aturan emisi dan keselamatan kapal yang lebih ketat. 6. Risiko valuasi data. Sebagian data rasio tampak tidak konsisten. Investor wajib melakukan cross-check sebelum mengambil keputusan investasi. Peluang dan katalis positif. Di sisi lain, ada beberapa katalis positif yang bisa menjadi pendorong nilai saham RIX di masa depan. 1. Kenaikan aktivitas migas lepas pantai. Jika investasi eksplorasi dan produksi migas meningkat, maka permintaan kapal supply dan accommodation barges akan ikut naik. 2. Stabilnya harga batubara Indonesia. Selama harga batubara global bertahan di atas $100 per ton, sektor angkutan batubara tetap menjanjikan. 3. Kontrak jangka panjang baru. Jika RIX berhasil mengamankan kontrak sewa multi-tahun, pendapatan akan jauh lebih stabil. 4. Kinerja kas yang sehat. Arus kas operasi positif dan rasio utang rendah memberikan ruang manuver besar bagi manajemen. 5. Potensi dividen di masa depan. Dengan payout rasio sekitar 69% di masa lalu, jika laba berlanjut positif, peluang pembagian dividen kembali terbuka lebar. Dengan semua faktor ini, RIX dapat dikategorikan sebagai saham value cyclical, artinya menarik untuk jangka menengah hingga panjang, tetapi perlu perhatian terhadap siklus komoditas dan laporan kuartalan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga pembahasan ini bisa memperkaya wawasan Anda tentang dunia investasi saham, khususnya di sektor jasa kelautan. Jika Anda suka analisa mendalam seperti ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video analisa fundamental berikutnya dari channel Saham Cuan. Silahkan tulis di kolom komentar, saham apa lagi yang ingin kalian bahas selanjutnya? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga investasi Anda selalu cuan dan penuh berkah.